Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kita rakyat Indonesia nih teman-teman ya, kalau lihat berita korupsi sudah nggak asing lagi di negeri ini. Korupsinya gede-gede banget teman-teman, bukan hanya jutaan, sudah jutaan dolar, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan di negeri ini. Koruptor, ngeri ya, negeri penuh dengan koruptor ya Indonesia ini teman-teman. Karena mah contohnya nggak bagus, nggak ada yang bagus contohnya di negeri ini. Dimulai dari pemerintahan, pejabat, ya pejabat ada legislatif, eksekutif, yudikatif, di negeri ini nggak ada yang contoh yang baik. Makanya korupsi di mana-mana teman-teman, merajalela. Kita sekarang membahas masalah berita nih ya. Di Samarinda aja nih, mantan bupati, ya korupsinya banyak banget teman-teman, ditemukan oleh KPK nih ya. Saya ambil contoh dari Tribun nih teman-teman. Saya bacakan beritanya banyak banget nih ya. Ini beritanya itu luar biasa nih. Jadi mantan bupati dihukum 10 tahun penjara. Korupsinya puluhan bahkan sampai ratusan miliar. Menerima gratifikasi atau suap. Ini kalau teman-teman lihat beritanya ini ya nih, komentar netizen udah nggak kaget lihat korupsi di negeri ini. Karena hukumannya ringan. Korupsi ratusan miliar sama korupsi sama maling ayam hukumannya sama. Aneh kan? Aneh teman-teman. Di negeri ini emang aneh. Makanya nggak ada yang aman, nggak ada pojok yang aman sama sekali di negeri ini. Naruh motor di luar rumah hilang. Karena nggak ada contoh, nggak ada figur. Ya, di negeri ini nggak ada yang figur untuk dicontoh. Peraturannya pun nggak jelas. Koruptor dihukum paling berapa tahun. Setelah lolos dari hukumannya, ya hidupnya mewah. Ya seperti itu. Padahal korupsi atau penjahat yang sebenarnya itu adalah koruptor itu. Koruptor itu penjahat yang sebenarnya, teman-teman. Ya miris saya, teman-teman, kalau melihat negeri ini dia diurusnya seperti ini. Kapan korupsi mau hilang? Ya, semua serba transnasional. Ini berawal dari cara-cara pemilihan juga mengandung biaya tinggi. Jadi semua ya ujung-ujungnya mencari duit. Ya, terus rakyat mau mencontoh siapa nih rakyat di negeri ini? Siapa contohnya? Seharusnya kalau koruptor itu ya teman-teman itu dihukum harus paling berat tuh koruptor, paling berat tuh. Yang lain terus yang kekerasan tuh juga berat. Pokoknya yang membahayakan jiwa itu berat ya. Yang paling berat itu koruptor karena koruptor itu adalah orang yang sangat rakus, sudah kaya masih korupsi, itu koruptor, makanya harus dihukum berat. Ya, komentar netizen semua ingin dihukum berat koruptor itu. Semua ingin dihukum berat. Bayangin aja teman-teman ya, korupsi besar banget ratusan miliar. Nah, izin-izin tambang, izin-izin perkebunan ya. Di daerah-daerah seperti itu udah nggak asing bagi pemerintah daerah. Banyak sudah ditangkap di KPK, kejaksaan. Bahkan ini sejarahnya bapaknya juga dulu ditangkap oleh KPK, sekarang anaknya lagi turun-temurun ditangkap di KPK. Ya karena itu godaan harta, tahta, wanita gitu ya. Yang pasti godaan harta dan tahta dan wanita hidup itu. Ya, atau nafsu-nafsu yang serakah itu. Bayangin aja nih, disita di rumah pengusaha yang digeledah KPK 19 mobil mewah, belum di rumah pejabatnya mantan bupati. Wow, luar biasa kan teman-teman ya. Oke, itu teman-teman, negeriku yang tercinta penuh dengan korupsi, ya, penuh dengan koruptor, memalukan sekali. Ya. Apa nggak ada yang bisa membenahi negeri ini supaya nggak ada korupsi? Berawal dari yang atas teman-teman, kalau yang atas
eksekutif dan legislatif, yudikatif ingin membenahi ya bisa sebenarnya. Karena nggak ada contoh. Ya contohnya gimana ya, undang-undangnya dirubah supaya nggak ada yang berani korupsi lagi. Itu. Apakah perlu meng-hire pemerintah lain supaya nggak ada korupsi di negeri ini? Ya supaya seperti Singapura, Jepang, gitu, orang disiplin semua. Ya enggak? Di sini kita di jalanan aja banyak kejahatan, belum di pemerintahan, ya kan? Di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, di Indonesia udah nggak asing. Yang seharusnya penegak hukum malah langgar hukum. Ya, pusing deh negeri-negeri ini carut marutnya. Sampai kapan masalahnya itu? Sampai kapan siapa yang bisa membenahi ini? Apakah perlu meng-hire orang dari Jepang supaya dijajah Jepang lagi? Supaya rapi semuanya? Apa meng-hire orang mana gitu yang bisa mengelola negeri ini? Iya kan? Supaya semua serba teratur, nggak ada koruptor lagi. Negeri kaya raya seperti ini kalau nggak ada koruptor kayaknya hebat banget negeri ini. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa.